Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba sedikit cerita tentang investasi saham lagi ya. Karena ya, walaupun kita akan melaksanakan libur panjang, hore gitu ya. Semoga nanti setelah selesai lebaran, bursa kita hijau lagi ya, lebih tinggi. Nah, kejadian belakangan ini dikaitkan oleh beberapa influencer saham terhadap satu tokoh yang dianggap bisa menurunkan atau meruntuhkan nilai mata uang suatu negara atau bursa sahamnya. Nama tokoh itu adalah George Soros. Nah, kalau saya berpikirnya, menurut saya tidak segampang itu ya kalau menurut saya. Karena gini, kalau misalnya sesuatu sudah diketahui, ya berarti gampang kan, tinggal cegah gitu kan. Kalau misalnya sudah tahu semua orang atau ekonom-ekonom bahwasanya yang ada bermain dan ingin meruntuhkan negara kita lewat cara main short atau ya teknik-teknik ekonominya George Soros, ya berarti kan kita sudah tahu dan tinggal antisipasi kan. Nah, kalau saya mikirnya ya mau itu George Soros, mau itu apapun itu, yang terpenting bagaimana kita bisa menyikapi situasi itu dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi situasi tersebut. Nah, kalau misalnya IHSG-nya jatuh, berarti ekonominya lagi turun. Nah, kalau situasinya lagi kayak gitu, apa yang kubuatkan itu intinya. Kalaupun misalnya George Soros, ya udah, terus gimana cara antisipasinya? Kan yang lebih penting menurut saya itu, ketimbang kita takut ataupun menakut-nakuti seolah-olah si George Soros ini mampu meruntuhkan negara kita. Saya mikirnya nggak kayak gitu karena menurut saya apapun hal yang sudah diketahui lebih awal ya pasti udah ada antisipasinya. Orang-orang di atas sana kan nggak bodoh-bodoh juga, pasti ada yang ahli-ahli, walaupun beberapa ada yang bodoh-bodoh juga gitu kan. Tapi kan nggak semuanya, pasti ada yang ahli-ahli gitu, pasti udah menciptakan langkah-langkah strategis untuk dapat mengantisipasi itu gitu. Kan kita ini manusia itu belajar dari peradaban, belajar dari kesalahan. Kalau misalnya 98 kita digitukan sama dia, ya pasti kan kita udah tahu cara mainnya. Oh, dia mau gini, antisipasinya gimana gitu kan. Nah, kalau terkait misalnya IHSG kita jatuh, saya lebih memandangnya ke faktor yang nyata aja ya, gitu aja. Misalnya gini, kalian punya uang, terus mau invest, ya kan? Nah, perusahaan ini yang mau kalian invest ini baru ketahuan korupsi atau ada berita korupsi, diduga jumlah korupsinya sampai 1.000 triliun. Kira-kira sebagai seorang investor, mau nggak kalian invest ke perusahaan itu? Pasti nggak mau dong, ya kan? Ngapain aku invest ke perusahaan yang ada koruptornya? Mending aku ke perusahaan yang bersih. Kan gitu, pasti ke perusahaan yang nggak ada koruptornya. Investor itu kan maunya gitu, uangnya aman. Oke? Baru kamu mau invest, ada emiten. Emiten ini nilai hutangnya, hutang jatuh temponya akan lebih besar dari pendapatannya. Nah, berarti kan kau ngapain invest ke situ gitu kan? Kalau misalnya tidak ada jaminan bahwasanya perusahaan ini akan tidak bangkrut. Nah, itu menurut saya lebih real ketimbang ada sosok yang akan menggoyang negara itu. Menurut saya terlalu memang bisa aja sih, betul, tapi terlalu nggak realis aja. Karena menurut saya kalau misalnya gini lah, misalnya Soros ngelihat kelemahan ekonomi kita, terus dia mau nge-short rupiah gitu kan,
entah sama apa bandingannya, nggak tahu lah kita, entah sama US dollar atau apa. Pokoknya dia mau nge-short rupiah karena mancing investor asing cabut, bursa hancur, baru nilai tukar rupiah jatuh gitu kan. Nah, kalau kayak gitu cara mainnya, ya udah, langkah antisipasinya apa? Kan gitu. Berarti pihak regulator harus melonggarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan bisnis. Kan sesederhana itu. Misalnya FDI atau Foreign Direct Investment cabut gara-gara banyak berita korupsi. Berarti antitesisnya adalah ciptakan regulasi yang bisa membuat investor percaya si koruptor gak akan ada lagi di bumi Indonesia. Sesederhana itu. Artinya apa? Tesisnya, investor takut invest ke Indonesia gara-gara korupsinya gila-gilaan. Antitesisnya yang harus kita buat adalah kita harus menciptakan peraturan yang dapat membuat koruptor ini nggak ada lagi di bumi Indonesia, atau aset atau uang yang dikorupsinya dilikuidasi jadi kekayaan negara, dibalikkan ke negara, artinya masuk balik ke kas negara. Nah, aturan atau regulasi itu yang perlu kita buat, bukan kita takut George Soros mau mainin kita, enggak, kita fokus kepikirkan antisipasi dan solusinya aja. Ngapain kita takut sama dia? Kan gitu. Oke, misalnya udah dibuat itu, apalagi misalnya kita punya ini saya aja mikir secara logika aja, karena saya bukan ekonom juga. Nah, kita bisa pakai logika kita aja untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sederhana aja gitu. Nah, misalnya lagi utang luar negeri kita akan jatuh tempo 5 tahun ke depan 3.400 triliun gitu kan. Artinya apa? Artinya kau harus ciptakan pendapatan negaramu di atas 3.400 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu aja gitu. Artinya apa? Tingkatin ekspor. Tingkatin ekspor gimana? Perbanyak pengusaha lokal. Perbanyak pengusaha lokal artinya permudah regulasi permodalan. Ciptain sekolah-sekolah keterampilan, jadi tenaga kerja, pengangguran berkurang, produk tercipta, ekspor. Udah. Kan sesederhana itu sebetulnya. Ya memang dalam prakteknya mungkin gak sesederhana itu, tapi kan basis teoritisnya ya memang itu yang harus dikerjakan gitu. Jadi menurut saya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kita itu yang harusnya diselesaikan dengan cepat. Yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita itu biasanya terkait dengan regulasi yang terlalu ribet. Di Indonesia ini memang agak terlalu ribet regulasinya kalau menurut saya ya. Dalam banyak hal, bukan dalam bisnis aja, pengurusan dokumen atau ini itu banyak ribet-ribet yang nggak penting menurut saya. Jadi ya itu aja disederhanakan gitu. Kayak kemarin bursa kan nerapin bahwasanya kebijakan untuk buyback saham owner emiten nggak perlu lewat skema RUPS karena kelamaan gitu kan, momennya udah kelewatan, udah hancur duluan sahamnya, baru bisa rapat-rapat dulu, itu pun masih nunggu persetujuan anak kan banyak banget. Ya udah, kalau bisa buyback langsung saham turun, backup mereka kan banyak cash. Kalau orang-orang kaya itu mereka kan repoin sahamnya, dapat cash dari bank, likuidasi ambil. Memang pertarungannya aku lawan foreign direct investment, tapi kan setidaknya bursanya ke backup dulu gitu, nggak sampai jatuh kali gitu. Nah, itu regulasi yang bagus dari pihak regulator. Nah, itu kan harus kita apresiasi juga gitu. Baru misalnya bagaimana cara bank-bank besar kita dapat menaikkan labanya. Artinya kredit macet harus turun jumlahnya dalam signifikan, dan kalau bisa kredit dibesarkan, dipermudah regulasinya dan turunin suku bunganya. Ya kan, kalau orang
pengusaha suku bunga bank diturunin, dia mau minjam, dia buka usaha, terserap tenaga kerja, tingkat pengangguran turun, daya beli meningkat, ekonomi mutar, ekonomi naik. Itu yang harus dilakukan. Cemana melakukannya ya orang-orang pintar ini udah mikirkan, masa kita juga. Kalau gitu kita aja di sana. Ya kan, yang di pihak regulator gitu. Jadi kalau saya lebih memandangnya lebih yang nyata-nyata gitu, fakt yang betulan di depan mata gitu, yang betul bisa dilihat. Kalau ini kan misalnya George Soros sama ini kan spekulasi sebetulnya, karena kita nggak tahu juga gerakannya. Kalau memang dia mainin, mana fund dia, berapa uang yang udah diambil, berapa rupiah yang udah diambilnya dari bank-bank untuk siap-siap dijualnya dalam jangka panjang. Apa media dia yang ada dibilang di Indonesia, cek laporan keuangan media tersebut, betul gak pengendalinya fund yang terhubung sama Soros. Nah, itu kan lebih real kita bercerita ketimbang kita hanya IHSG akan hancur, George Soros akan apa. Ya kalau memang kayak gitu, terus solusinya apa, bos, gitu. Harus ngapain gitu kan. Itu kalau menurut saya solusinya itu sih, regulasi dalam hal membuka bisnis atau pengembangan bisnis. Suku bunga turunin, pajak bila perlu turunin aja gitu. Kalau kita kan tiru aja yang udah berhasil. Misalnya siapa? Misalnya Singapura, ada Lee Kuan Yew. Contek aja Lee Kuan Yew gimana mainnya. Di Cina Deng Xiaoping. Contek aja Deng Xiaoping gimana. Dia turunin pajak, investment tenaga kerja buruh di biaya buruh di China diturunin, investor asing masuk, banyak pabrik kebangun, tapi dengan syarat, ya kan, dengan syarat apa? Deng Xiaoping misalnya minta, saya lupa ya perbandingannya, tapi kira-kira kayak gini lah rumusnya. Dia minta 80% dari pekerja dari perusahaan itu harus orang China asli. Nah, jadi apa? Ada transfer knowledge di situ. Orang yang nggak tahu bikin ban cemana jadi tahu. Oh, ini dilengketkan di sini, mesinnya ini diambil dari sini, produksinya gini. Jadi kan ada transfer knowledge sama orang bangsanya. Nah, nanti kalau orang-orang di bangsanya udah pintar, dinaikkannya pajaknya, orang itu kabur, orang ini buka sendiri karena udah bisa buat sendiri gitu. Udah otaknya udah pintar gitu, nggak jadi orang bodoh lagi. Nah, gitu kan, jadi berkembang semuanya gitu menurut saya. Ya udah begitu aja. Kita ngapain sih kalau memang kita capek mikir buat hal yang baru, ya contek aja yang udah berhasil, baca aja cerita dia, misalnya Deng Xiaoping gimana, Lee Kuan Yew gimana, ya kan, udah tiru aja gitu, sesederhana itu gitu menurut saya. Oke kawan-kawan, terima kasih karena sudah mengikuti video ini sampai habis. Tolong kalian subscribe channel ini, karena 70% dari yang nonton channel ini belum subscribe. Jadi kalian udah subscribe belum nih? Kalau belum, subscribe ya. Like, komen, dan subscribe. Dan komen apa kira-kira tema yang akan kita bahas lagi. Apakah analisa saham? Kalau analisa saham apa? Karena kayaknya lagi liburan ya. Oke, see you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.